kehidupan Kristen, jadi masih ke gereja, masih berdoanya juga masih ke Yesus gitu, jalan aja seperti Kristen biasanya gitu. Nah terus udah berapa waktu kemudian itu temanku yang bilang ke aku kitab suci aneh itu, dia ngasih tau lagi ke aku, dia nantang, dia bilang gini, Li, kalau di kitab sucimu itu Yesus ngaku akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen. Nah, temanku ini dia pernah memualafkan satu orang. Nah, jadi satu wanita Kristen itu udah masuk Islam gara-gara dia. Ya, sebenarnya gara-gara hidayah sih. Cuma aku taunya dia mensyahadatkan wasilahnya lah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi aku dulu merasa tuh, ini bukan orang sembarangan nih. Kalau dia masuk Kristen, ada kebanggaan tersendiri lah buat aku kalau aku bisa ngajak temanku itu masuk Kristen kan, kayak gitu. Jadi aku cari tahu, soalnya kok kayaknya selama ini nggak pernah ada sih Yesus ngaku akulah Tuhan sembahlah aku, kan nggak pernah ada memang. Nah terus pas waktu satu hari itu nggak tahu juga kenapa aku tuh malam-malam tuh kepikiran terus gitu loh, kepikiran dari pertanyaannya temanku. Iya juga, Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan, dan aku mengingat apa yang sudah aku cari-cari tahu tentang kitab suciku, ternyata banyak kontradiksi ya gitu kan. Aku udah mulai merasa kayaknya aku ini harus masuk Islam deh, karena Yesus ngaku dia utusan ya kan, di Yohanes 17 ayat 3 gitu, dia ngaku dia utusan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah hamba Tuhan kayak gitu. Dan aku merasa memang siapa sih yang nggak tahu di Indonesia sini ya, pasti semua tahu, mayoritas Islam mereka memuliakan Yesus itu sebagai nabi, sebagai seorang utusan kan gitu. Jadi aku merasa kayaknya aku harus masuk Islam nih. Mulai klik itu gara-gara apa tuh? Nah itu dulu masih perasaan, dan tapi itu juga nggak langsung minta syahadat. Jadi itu saat itu malam-malam itu aku berdoa, tapi dulu berdoanya tuh aku nggak nyebut nama Tuhan. Jadi aku cuma berdoa, aku tujukan kepada Tuhan semesta alam. Dan dulu tuh benar-benar aku tuh sampai sampai nangis nggak karu-karuan. Dulu tuh keadaan itu tuh benar-benar perang doktrin sama akal sehat kan ya. Jadi aku sampai benar-benar minta petunjuk, aku minta ampun dulu sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, yang aku tahu aku itu menghambakan diri aku ini kepada Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu adalah Tuhan yang benar, yang selama ini aku sembah itu sudah Tuhan yang benar, aku minta maaf karena aku sudah meragukan kamu sebagai Tuhan, meragukan engkau sebagai Tuhan. Tapi kalau selama ini saya salah menghambakan diri, sesungguhnya saya hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Mohon tunjukkan kebenarannya. Jadi setelah malam itu terus tidur gitu ya, nggak tahu juga besok pagi mau berangkat kerja kan, rutinitas ya, mau berangkat kerja, tiba-tiba tuh papaku, padahal aku nggak cerita ke papa, papaku untuk Pak, mana sih ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, nggak pernah cerita itu. Cuma tiba-tiba aja nggak tahu papa itu nunjukin Alkitab ke aku, nunjukin Bible. Dia bilang, Lia ini baca katanya. Apa ini kamu baca ini? Ya nggak tahu lah, mungkin karena nggak tahu lah apa semua itu yang apa yang menggerakkan itu semua juga nggak ngerti ya. Jadi dulu ditunjukkan, aku baca Yohanes 13 ayat 13. Ternyata di situ bunyinya gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang katamu itu tepat, memang akulah guru dan juga Tuhan. Nah itu perkataannya Yesus. Nah yang aku baca di situ perkataannya Yesus gitu ya. Jadi tuh aku kayak langsung merasa bersalah banget gitu ya.
ya ampun ya Tuhan, ternyata ada juga ayatnya Yesus itu ngaku dia Tuhan gitu, walaupun nggak ada sembahlah aku gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebagai manusia yang merasa bersalah banget deh sama Tuhan gitu ya, karena udah ngeraguin ketuhanannya. Ternyata aku bawalah ayat yang tadi tunjukin papaku. Aku minta ketemu sama temanku itu kan, aku tunjukin, nih mas ada ayatnya, Yesus ngaku dia Tuhan, dia bilang akulah Tuhan gitu kan. Terus temanku cuma biasa aja gitu, dia bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Dia ulangi lagi, kamu yakin? Dia bilang gitu, aslinya kayak gitu, nggak ada yang berubah. So aku mikir, ribet amat sih, kok malah gitu, kok nggak minta dibaptis sih, kok nggak minta apa sih gitu ya, ini orang sih kan. Jadi aku cuma bilang gini, ya aku punyanya kitab suciku ya ini, bahasanya ya udah gini gitu kan. Ya kamu yakin aslinya emang gitu? Terus ya udahlah, karena dia nanyain aku aslinya emang gitu apa enggak gitu kan, aku ngerasa aku punya PR baru lagi. Aku mencari tahu lagi, ini Yesus ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Nah aku lihatlah di Alkitab Sabda itu kan ada kitab yang terjemahan lama-lama gitu kan, versi kuno, Ledeker segala macem lah ya, TL, terus APB, banyak banget versi-versi yang lama. Ternyata di situ tuh terjemahannya bukan guru dan Tuhan, guru dan tuan. Iya, ternyata guru dan tuan, terus guru dan junjungan kayak gitu. Bukan Tuhan. Bukan, tuan. Jadi engkau mengenal aku sebagai guru dan tuan gitu. Kamu menyebut aku guru dan tuan, guru dan junjungan gitu. Dan itu banyak gitu loh terjemahan-terjemahan kayak gitu, yang lama-lama kayak gitu. Nggak tahu juga ini kenapa kok dia tiba-tiba jadi Tuhan. Aku cuma mikirin yang bener yang mana sih, kok bisa beda-beda gini sih. Nah terus karena temanku bilang aslinya gitu apa enggak, aku langsung ke Bible Hub. Itu kan ada original teksnya. Di situ aku cari, ternyata memang di situ tulisan aslinya itu kata yang dipakai itu kurios. Kurios. Nah ternyata kurios itu aku terjemahin ke bahasa apapun, nggak ada yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan. Tapi Tuan. Jadi adanya tuh Bapak, Tuan, terus ke Inggris itu Mister, ke Malaysia itu Enci gitu. Iya, Mister kayak gitu. Ke bahasa Inggris Mister gitu kan. Jadi nggak ada yang kamus manapun tuh nggak pernah menerjemahkan dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba jadi Tuhan. Jadi tiba-tiba yang Tuhan kok jadi Tuhan gitu. Ada sifat ilahiannya. Tiba-tiba ketambahan satu huruf maknanya langsung beda jauh. Ciptaan jadi pencipta gitu. Nah makanya aku mikir, kok ngeri banget sih. Nggak mungkin lah. Kayak aku misalnya punya tetangga gitu ya, atau enggak, ini Mas ya, Mas Asep gitu ya, Tuan Asep, terus tiba-tiba iya berapa tahun kemudian gitu terus aku ketemu lagi terus jadi Tuhan Asep, kan nggak mungkin, kocak gitu kan. Jadinya kayak ini apaan sih gitu. Oh berarti ya udahlah, berarti memang Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya itu hanyalah sebagai utusan, sebagai guru, sebagai junjungan, sebagai tuan gitu, nggak lebih dari itu. Jadi di situ aku ya udahlah yakin nih, ini berarti memang yang memuliakan Yesus sesuai dengan apa yang Yesus mau, utusan, jadi Islam gitu. Walaupun juga nggak langsung syahadat sih, karena banyak juga. Berarti udah 100% udah klik atau masih ada? Udah klik tapi belum 100%. Apa yang buat sebelum? Dulu masih nggak ada feel ke Nabi Muhammad. Apa alasannya? Karena udah terbrainwash kali ya. Jadi salah satu yang nggak suka apa? Iya, karena zaman aku dulu ya, zaman dulu belum mengenal Islam, maksudnya cuma tahu secara umum ya. Itu ditakut-takutin tuh katanya Nabi Muhammad itu, mohon maaf ya, ini kan apa yang saya tahu dulu ya.
yang dulu saya tahu ya dibilang Nabi Muhammad itu enggak sih, enggak ada, orang-orang sekitarku dulu sih enggak pernah sampai bilang pedofil gitu, enggak, cuma bilang katanya tukang kawin katanya gitu, terus nikahin janda kaya katanya gitu, terus apalagi ya ajaran perang kayak gitu gitulah, pokoknya yang jelek-jelek gitu. Jadi dulu tuh kayak ngerasa serem punya nabi yang namanya Muhammad itu. Dulu aku merasakan serem banget, nggak ada feel ke situ. Sampai aku dulu sampai mikir gini, apa aku tetap menuhankan, bukan menuhankan, apa aku tetap pakai kitab suci manapun deh, ajaran agama manapun, tapi jangan Islam deh gitu. Walaupun udah tahu nih yang memuliakan Yesus tuh cuma di Islam ya, sebagai utusan ya, tapi aku masih cari-cari lagi Katolik gimana ya. Karena kan sebelum Protestan Katolik ya, jadi memang dari dulu udah ke brainwash banget gitu ya, kayak dibilang Islam itu katanya agama perang. Nah terus katanya Nabi Muhammad itu kemana-mana pokoknya nyebar Islam itu pakai perang katanya gitu. Terus di pikiran juga ditakut-takutin ini, tapi dulu ya, dulu sih dibilangin Nabi Muhammad itu tuh tukang kawin, terus nikah sama apa janda kaya gitu. Jadi kayak seolah tuh kayak ini kok orang yang matre gitu. Zaman dulu ya aku mikirnya ini kok kayak yang dipikir tuh bener laki-laki yang aduh nggak pantas lah jadi sosok nabi gitu. Terus juga nikah sama wanita yang banyak gitu ya, makanya dibilang tukang kawin lah ini itu gitu ya. Banyak banget lah hal-hal yang negatif kayak gitu, dibilang ajaran teroris, ajaran suka ngebom kayak gitu. Kan sering media-media itu kan kayak menjelaskan ada teroris, ternyata Islam KTP-nya, atau nggak bercadar atau apalah katanya gitu. Jadi memang yang aku pikirin dulu ngeri banget mau masuk Islam tuh, tapi ngeri banget kalau punya nabi kayak gitu. Kalau bisa yang lain deh, cari agama yang lain aja, nggak usah nyari Islam. Walaupun udah kelihatan Yesus itu dimuliakan sesuai dengan yang Yesus bilang itu di Islam gitu, tapi memang nggak ada feel-nya dulu ke Nabi Muhammad gitu, karena udah ngeri duluan sama apa yang di pikiran, yang diomongin orang tentang Nabi Muhammad gitu kan. Dulu aku sempet sampai berpikir apa aku ke Katolik kali ya, Katolik tuh ketuhanannya gimana ya gitu kan, karena yang aku tahu kan Katolik duluan daripada Protestan. Jadi terus yang aku ingat juga Katolik itu kan punya kitab Deuterokanonika ya, itu katanya kan dulu kitab yang disobek sama Martin Luther kan, nggak dipakai. Jadi aku sampai cari-cari tahu juga, temanku ada yang Katolik, aku baca kitabnya, tapi aku baca ngacak aja gitu ya, aku juga lupa itu di kitab apa, pasal apa, aku juga lupa. Aku asal buka, aku baca, ini kok isinya bagus juga sih, aku baca ini kok baik sih. Itu dulu tentang ini sih, tentang kayak aturan-aturan dalam kehidupan gitu loh. Mungkin kalau di Islam tuh mungkin kayak sunah-sunah gitu kali ya, kayak gitu kali ya, tapi itu bukan sunah lah, kan cuma seperti gitu ya, kayak arahan-arahan yang baik-baik gitu. Jadi dulu aku baca, terus aku bilang ke temanku, dulu kan di kantor tuh ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Aku ngomong, ternyata kitabnya Katolik ini bagus juga ya isinya ya. Bagus juga ternyata. Terus aku pengen belajar gitu. Nah tapi temanku yang Islam ini bilang gini, Nat, yang namanya kitab suci itu pasti isinya bagus, itu pasti isinya baik-baik semuanya, tapi yang namanya kebenaran, yang benar itu pasti cuma satu. Nggak mungkin benar semua, karena ajarannya beda. Walaupun isinya semua baik katanya gitu, tapi yang benar pasti cuma satu. Situ aku mikir, iya juga ya, yang benar pasti cuma satu. Kalau baik, semua keyakinan, semua agama ngajarin hal baik pasti ya kan, tapi belum tentu yang baik itu benar. Jadi ya udah, aku mikir-mikir lagi gitu kan. Nah mengenai Nabi Muhammad, terus aku pun juga bingung gitu kan. Aku ngomong lagi sama temanku yang lain, Beb, sebenarnya Yesus itu cuma itu ya, cuma utusan ya. Temanku gini, ya ampun Cek, kamu kok gimana sih baru tahu? Lo itu loh ya pinter-pinter tapi katanya. Kamu kok pinter tapi bego sih katanya kan.
Masa kamu baru tahu kalau Yesus itu utusan? Kamu masa baru tahu dia itu manusia? Dia memang manusia, bukan Tuhan, katanya. Itu temanku Islam itu yang ngomong, muslimah, dan dia taat banget sholat. Jadi aku bilang, ya aku baru tahu sih, cuma gimana ya, bingung aku mau masuk Islam apa enggak ya, nggak ada feel aku sama Muhammad, tak ngomong gitu. Nah ya udahlah, kamu belajar aja, katanya. Kamu belajar aja, terserah aja deh kamu mau kemana, terserah, yang penting bagus kamu udah sadar Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, katanya gitu. Terus ya udah, aku semakin penasaran lagi, kok kayaknya nyari-nyari yang lain tuh tetap menjurusnya pengen masuk Islam gitu, tapi belum ada feel ke Nabi Muhammad. Nah terus sampai ada temanku lagi yang lain gitu kan, udah berapa waktu kemudian, terus dia ngobrol, aku tuh diceritain kisahnya Nabi Muhammad, sedikit kisah lah ya, sedikit kisah tentang Nabi Muhammad. Itu ya karena aku bilang, aku tertarik sama Islam itu agama yang benar. Bahkan waktu aku sempat curhat dulu, aku sebelum apa ya, sebelum tahu Islam itu benar, aku dulu pun sempat habis ketemu kontradiksi kan, aku sempat ketemu pendeta loh dulu. Jadi pendeta di gereja aku dulu, aku sempat ngajakin ketemu. Terus aku tanyain kenapa kok kitab suci kita begini, nggak ada yang kontra, kenapa Yesus begini. Dia kan sempat bilang kitab suci yang 100% benar itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Dulu dia sempat ngomong gitu. Nah jadi semua hal-hal yang kebayang itu aku ngomong ke temanku, dan teman-temanku udah tahu nih, aku udah sadar yang benar Islam gitu. Jadi aku bilang, ya Islam itu memang agama yang benar, tapi aku belum bisa, soalnya aku nggak mau lah ada feel tentang Nabi Muhammad. Nah akhirnya temanku itu cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Dia ngomong, kalau kamu tahu kisah Nabi yang ini, kamu pasti nggak akan mungkin benci sama satu orang yang kayak gini. Dia bilang, dulu Nabi Muhammad itu sebelum beliau meninggal, sebelum baginda Rasulullah meninggal, itu Rasulullah itu merasakan sakaratul maut. Terus di situ Nabi Muhammad itu malah memohon, malah berdoa, ya Allah timpakanlah semua rasa sakit umatku ini kepadaku. Karena Nabi Muhammad itu merasakan sakit gitu. Nabi Muhammad nggak mau umat yang dia cintai itu merasakan sakit, nggak mau. Aku ngerasa aku nggak pernah ketemu Nabi yang begitu penyayang banget sama umatnya sampai kayak gitu tuh, nggak pernah gitu. Bahkan yang aku tadi bilang, aku mempelajari juga kisah nabi-nabi terdahulu kan di perjanjian lama. Bahkan Yesus sendiri yang sangat aku cintai, dia nggak pernah kayak gitu loh. Ini bukan tentang membandingkan satu dengan yang lainnya ya, tapi tentang apa yang aku pikirkan sebelumnya. Aku merasa dulu Nabi Muhammad tuh sosok yang bukan teladan banget, sosok yang hina banget, sampai kayak walaupun ajaran agama yang dibawanya itu bener, dulu aku merasa itu aku nggak akan mungkin mau lah karena nabinya kayak gitu. Ternyata Nabi Muhammad itu benar-benar sayang sama umatnya. Bahkan umatnya yang di zaman setelah dia meninggal pun dia mendoakan semua umatnya, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat dia, tapi sampai segitunya Nabi Muhammad bersedia merasakan semua sakit semua umatnya itu ditimpakan ke dia. Aku denger itu kayak ini kok ada ya orang kayak gitu ya, kok ada sih kayak gitu kan. Terus nggak cuma itu, bahkan dibilang juga, aku diceritain juga, Nabi Muhammad itu dia dijamin masuk surga, iya, tapi Nabi Muhammad juga menjamin dia nggak mau masuk surga sebelum semua umatnya itu masuk surga. Dia akan cari satu-satu. Jadi seburuk-buruknya umatnya Nabi Muhammad tetap akan dijemput sama Nabi Muhammad, akan dimasukkan ke surga juga. Baru Nabi Muhammad mau masuk, sampai semua umatnya itu masuk surga. Itu benar-benar kayak terpukul banget lah nih kok.
kayak merasa berdosa banget gitu. Aku kayak merasa ya Allah, aku dulu tuh, tapi dulu belum bilang ya Allah gitu ya, dulu aku cuma ya Tuhan, sampai segitunya gitu ada sosoknya semulia itu, ngapain aku benci kayak gitu. Ya udahlah, jadi aku dari cerita itu baru sedikit cerita yang aku tahu dulu ya, aku mulai merasa ini kenapa ya ada nabi yang aku begitu benci, ada orang yang begitu aku benci, ternyata dia sebaik itu. Siapapun bahkan menjadi umatnya dia akan menolong sampai seperti itu gitu. Nah terus dari sedikit cerita itu aku pikir-pikir gitu, ya juga ya, Nabi Muhammad itu kalau diinget-inget kayak yang aku bilang tadi kan, aku nggak suka sama Nabi Muhammad, aku sering ngehujat, bahkan teman-temanku yang aku sering ngehujat itu, aku ingat juga yang aku bilang Nabi Muhammad pernah apa, kan aku di pikiranku dulu Nabi Muhammad itu menikahi janda kaya gitu ya. Dulu aku pernah protes hal itu ke temanku, ya Nabi Muhammad itu kan, aku nggak bilang Nabi sih dulu, aku bilang Muhammad, ya Muhammad itu dulu kan nikah sama janda kaya kan. Dulu aku sampai ngehujat kayak gitu. Nah dulu tapi temanku cuma bilang, iya emang kenapa, masalahnya apa kalau dia nikah sama janda kaya? Dia nikah dan dia juga bahagia kok, kenapa, masalahnya di mana? Nah ternyata semakin aku mempelajari dulu, walaupun nggak dapat jawaban sedetail apa gitu ya, sekarang aku semakin mempelajari, semakin mengerti. Apalagi kayak kisah-kisahnya Nabi Muhammad tuh kan, sirah nabawiyah itu nggak kuat lah kalau mau apa ya, mau bener-bener sampai kita kenal Nabi Muhammad tuh kayak apa. Aduh nggak tau lah, mungkin nangis terus kali ya. Ternyata bahkan sampai istrinya yang dulu aku nggak suka juga aku bawa-bawa untuk menghujat Nabi. Bahkan Bunda Khadijah itu istrinya Nabi Muhammad yang sempat aku nyinyirin itulah ya, ternyata beliau pun juga adalah orang yang luar biasa, memperjuangkan agama Allah, bahkan dengan harta kekayaannya itu dipakai buat Allah semuanya. Bahkan kalau udah nggak ada lagi, tulang-tulangnya pun dia siap memberikan itu untuk dakwah. Jadi ya udahlah, hal-hal kayak gitu jadinya aku mikir, semakin sadar Islam agama yang benar, Nabi Muhammad itu adalah teladan. Aku pikir aku harus masuk Islam, pengen masuk Islam. Nah tapi yang namanya setiap kebaikan yang tersampaikan pasti ada keburukan yang menghalangi ya. Jadi dulu nggak langsung syahadat juga, masih aku tunda. Dan sampai satu hari tuh aku pulang kantor, temanku tuh kan bilang ke aku, kamu kenapa kok nggak mau masuk Islam aja sekarang? Kamu kan udah tahu Islam itu benar, kamu juga udah nggak ada keraguan lagi kan tentang kenabian Muhammad. Iya udah nggak ada. Mau masuk Islam, kalau masuk Islam aja. Terus aku tetap bilang gini, aku belum bisa gitu, karena yang aku pikirkan tentang hijab gimana, aku kan wanita. Nah yang aku tahu sebagai muslimah itu harus menutup aurat, harus pakai kerudung gitu ya. Sedangkan aku dulu masih tinggal sama orang tua, masih belum bisa berhijab kan, karena orang tua kan Kristen. Terus temanku bilang, ya udah kamu maksimalkan aja sebisamu, kamu maksimalkan aja, yang penting kamu semasa kamu belum bisa, kamu terus aja minta ampun sama Allah, kamu minta maaf aja sama Allah, kamu maksimalkan aja sebisa kamu. Yang penting kamu tuh harus tahu keputusan kamu sekarang itu yang menentukan kamu di akhirat nanti. Jangan nunda kebaikan, katanya gitu. Kamu nggak tahu nanti ini 5 menit ke depan kita di jalan ada kecelakaan atau apa, kamu nggak tahu. Atau nanti pulang tiba-tiba ada apa, kamu mati di rumah, kamu juga nggak tahu. Terus ya udah, jadinya saat itu langsung aku syahadat di mobil sama teman. Jadi langsung ya udah kalau gitu, karena
Iya juga, aku mikir kita nggak ada yang tahu loh umur kita kapan. Iya kalau masih hidup besok, iya kalau nanti malam masih hidup kan gitu. Jadi ya udahlah, jangan menunda kebaikan. Begitu udah tahu Islam itu agama yang benar, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, ya sudah, nggak ada cara lain lagi. Lebih baik apa ya, lebih baik terpaksa masuk surga sih daripada dengan sukarela masuk neraka kan gitu. Syahadat aja jadi di mobil. Disaksikan berapa teman? Dulu nggak, jadi cuma berdua aja di mobil. Oh. Berdua aja di mobil, terus sembunyi-sembunyi dulu. Terus gimana ketahuan sama keluarga berapa lama? Lama. Menyembunyikan keislaman. Lama, berbulan-bulan, hampir setahun. Hampir setahun. Terus dan setahun akhirnya ketahuan. Iya, ketahuannya ini Mas, jadi awalnya itu kan setelah bersyahadat gitu ya, itu tuh karena problemku hijab, jadi aku juga langsung pulang kantor selesai syahadat langsung kita mampir ke toko ya, ke toko busana muslim, belilah beberapa baju muslim, beberapa kerudung gitu kan. Jadi sebelum ketahuan itu ya benar-benar sembunyi-sembunyi dulu. Jadi dari rumah mau ke kantor, kan dari rumah kan gak pakai kerudung, kerudungnya aku taruh di tas, diumpetin. Terus sampai kantor, sebelum sampai kantor gitu kan, jadi udah agak jauh dari rumah, aku pakai kerudung. Sampai-sampai orang-orang taunya, ih udah mualaf nih, udah pakai kerudung nih gitu kan. Iya, jadi orang-orang taunya tiba-tiba aku udah pakai kerudung gitu. Nah, terus ya udahlah, jadi semua tahu, teman-teman kantor duluan tahu aku mualaf. Responnya ya kaget dan mayoritas Islam ya. Oh, berarti mereka ini alhamdulillah gitu. Kebanyakan alhamdulillah, tapi ada juga yang ngehujat, ada yang ngajak debat. Dari agama? Temen yang Katolik ada, yang Kristen ada. Kalau yang Islam alhamdulillah lah, nggak ada yang ngehujat. Mereka malah, kalau yang Islam ya pada umumnya lah, mereka berlomba-lomba nyari jariah gitu ya. Jadi ngajarin, lomba-lomba ngajarin sholat, ngajarin bacaan, gitu, semuanya pada berlomba-lomba gitu. Nah di kantor pun juga ada teman yang Kristen itu, dia sampai ngajak debat gitu, dibilangin aku pengkhianat lah ini itu gitu. Terus aku tunjukin semua ayat yang aku pelajari, aku tunjukin ke dia. Dia langsung debat di kantor gitu. Iya. Masih banyak orang. Langsung debat di kantor gitu. Yang lainnya pada ketawa-ketawa. Jadi yang Islam pada ketawa-ketawa ngelihat aku ngejawab mereka gitu kan. Sampai ada yang bilang, aku besok bawain kamu buku ini, kamu kalau baca, aku juga nggak tahu buku apa itu dulu temanku ngomong. Kamu pasti menangis, kamu pasti masuk Kristen lagi, kamu pasti kembali lagi ke Tuhan Yesus. Nggak bakalan, aku bilang gitu. Ya udahlah, itu cerita-cerita sedikit di kantor gitu ya. Nah terus tiap hari kayak gitu, paginya ke kantor kerudung sembunyi-sembunyi, pulang juga gitu Mas. Jadi kerudung itu pakai dari kantor, udah deket rumah ngerasa nggak aman nih, bahaya nih, taruh di tas lagi kerudungnya. Tapi semasa aku momen-momen lepas kerudung, dilihat banyak mata, itu hati itu nggak tenang. Itu hati itu cuma sambil ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Berdosa banget. Karena ya itulah udah muslimah kan, kok nggak pakai kerudung kan langsung dilihat orang gitu. Jadi cuma selalu memohon ampun sama Allah gitu. Terus sholat juga sembunyi-sembunyi. Sholat sembunyi-sembunyi, terus wudhu semua, terus kerudung juga jemur kerudung itu di kamar biar nggak ketahuan. Sajadah mukena itu di lemari, dikunci, biasanya nggak pernah dikunci. Jadi kunci-kunci semuanya kayak gitu, dan itu hampir setahun. Gak nyaman banget, sembunyi-sembunyi kayak gitu. Ketahuannya gimana? Ketahuannya itu hari Minggu. Ada Minggu sama siapa? Itu awalnya tuh aku menghindar. Jadi gini, kan itu dulu pas hari itu tuh pas kakakku datang ke rumah. Kan kakakku sebenarnya dulu udah nikah semua gitu ya. Nah jadi pas ada satu kakakku tuh datang liburan ke rumah, dan itu pas hari Minggu tuh aku sengaja menghindar, nggak mau ke gereja kan ya. Jadi dulu tuh zaman-zaman di gereja aku tuh 4 kali ibadah dalam satu minggu. Jadi karena jemaatnya banyak gitu kan, jadi ada satu gereja tuh 4 kali ibadah, gantian-gantian jamnya. Jadi mulai dari jam pagi, mulai siang, sore, malam tuh aku nggak ke gereja. Aku pergi dari pagi,
pulang udah malam banget pergi sama teman-teman. Dan sepanjang perjalanan tuh aku bilang sama temanku gini, aku tuh nggak nyaman banget deh sembunyi-sembunyi kayak gini, nggak nyaman, pengen banget ngasih tahu orang tua. Caranya kayak gimana ya ngasih tahu? Teman-teman juga mikir, iya ya, caranya gimana ya ngasih taunya ya. Mereka mikir terus ya udahlah, ya, serahkan aja ke Allah, yang penting kamu jalanin aja, katanya. Pasrahin aja, nanti pasti ada kok jalannya. Tapi udah nggak betah, nggak enak sembunyi-sembunyi kan, punya keimanan sembunyi-sembunyi, kerudung ngumpet, sholat ngumpet, nggak enak banget kan gitu. Terus ternyata di saat hari Minggu itu yang aku bilang bener-bener udah nggak nyaman banget itu, aku pulang sampai malam. Nah, kakakku yang aku bilang lagi liburan itu, dia nanya ke aku, Dek, kamu dari mana? Kenapa kamu baru pulang jam segini? Kamu nggak ke gereja? Enggak, aku bilang gitu kan. Kenapa kamu nggak ke gereja? Iya, emang udah nggak mau ke gereja. Langsung nyantai, emang udah nggak mau ke gereja. Kenapa kamu udah nggak mau ke gereja lagi? Kamu udah nggak Kristen? Iya, aku udah nggak Kristen. Jadi karena udah, iya, dulu awalnya takut banget ngasih tahu. Dulu takut karena takut ngelukai hati orang tua kan, takut mereka sedih atau apa kan gitu ya. Tapi ternyata saat benar-benar pengen ngasih tahu, berani banget gitu loh. Jadi ya itu, kalau orang Jawa bilang itu mokong kali ya, mokong banget jawabnya, itu langsung ketus gitu ya. Jadi dibilang, iya aku emang udah nggak Kristen lagi. Terus kakakku langsung, apa? Kamu udah nggak Kristen? Terus kamu apa sekarang? Kamu Islam? Hah? Karena kan dia tahu teman-temanku mayoritas Islam yang deket kan. Jadi aku bilang, iya aku udah Islam. Mulai kapan kamu masuk Islam? Udah lama. Dia langsung panas lah ya dia ya. Jadi dia langsung panas, saat itu dia langsung teriak-teriak kan. Dulu kamarku itu kan di lantai 2. Jadi dia langsung teriak-teriak manggil mamaku, mama katanya. Mama lihat ma, sini ma katanya. Terus mamaku datang ke kamarku, terus dia bilang, ma lihat nih ma, nih anak kesayangan mama nih, dia sekarang udah nggak Kristen lagi ma, dia udah Islam katanya gitu. Mamaku cuma, hah? Oh iya, kamu udah Islam sekarang? Iya ma, aku udah Islam. Oh, mulai kapan kamu masuk Islam? Udah lama mah, udah lama banget. Oh, pantesan mama curiga gelagat-gelagatmu. Kok udah aneh, katanya gitu kan. Kamu yakin udah Islam? Iya ma, aku udah Islam, bilang kayak gitu. Terus akhirnya mama bilang, mama kan ini ya, jadi mamaku tuh kan murtadin ya. Mamaku tuh dari Islam masuk ke Kristen dulu, mungkin karena nikah sama papa kali ya. Nah jadi mamaku tuh sama kakakku ngasih tahu gitu kan, kamu tuh gimana sih dek, mama aja dari Islam masuk ke Kristen, kamu kok malah masuk Islam? Kenapa sih kamu masuk Islam? Iya, aku masuk Islam memang. Kenapa? Ya memang harus masuk Islam. Terus mama bilang, kamu udah yakin beneran kamu masuk Islam? Iya, udah yakin. Terus nanti kakakku bilang gitu, kakakku bilang gini, terus kamu emang di Islam kamu sanggup? Islam itu sulit loh katanya. Islam itu bahasanya aja pakai bahasa Arab, kamu berdoa harus Arab, sholat Arab, semua Arab. Emang kamu bisa? Susah loh itu katanya. Udah bisa, oh udah lancar, aku udah bilang gitu. Hah? Udah lancar? Iya udah bisa, udah lancar aku ngomong. Jadi udah. Sampai mama pun tetap nakut-nakutin gitu dulu. Mama bilang, nanti kalau kamu di poligami gimana? Kalau kamu nanti, kan kamu udah Islam terus kamu nikah, nanti kalau kamu masuk kamu nanti dipoligami sama suamimu nanti gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang nanti pun takdirku aku diharuskan jadi poligami, ya udah nggak apa-apa. Aku ngomong gitu. Jadi spontan aja jawab gitu. Terus akhirnya mamaku bilang, ya udahlah kalau emang udah yakin. Tapi nggak selesai di situ mas. Jadi mamaku sama kakakku kan keluar dari kamar. Terus aku dipanggil. Jadi dari lantai bawah tuh kedengaran aku dipanggil. Aku turunlah, masuk ke kamar yang biasanya buat kalau kakakku datang gitu kan. Di situ aku udah lihat papaku tuh udah duduk sambil nunduk aja gitu kan. Terus mamaku juga sama kakakku di situ.
Terus kakakku bilang, Dek, lihat tuh papamu kayak gitu, duduk kamu di situ. Terus ya udah kayak di sidang gitu jadinya. Terus langsung papaku kan nanya aku gini, Lia, apa kamu itu benar kamu masuk Islam? Kenapa kamu ninggalin Yesus? Aku tuh nggak ninggalin Yesus, Pak. Justru karena aku ikut Yesus, aku masuk Islam. Terus papa langsung bilang, ampun Tuhan, gitu kata papa. Ajaran macam apa lagi nih? Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus, Pak. Karena Yesus itu Muslim, Yesus itu Islam, ya udah aku jadinya masuk Islam. Yesus itu kan ngajarin, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan. Ya udah papa cuma udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah, udah papa kayak gitu. Jadi papa cuma bingung ajaran macam apa gitu kan. Cuma nunduk, papaku nangis, mamaku juga nangis, kakakku juga, mereka semua nangis-nangis. Tapi alhamdulillah dengan tangisan mereka tuh sama sekali itu nggak ngebuat keimananku tuh goyah. Jadi walaupun aku ngelihat orang-orang yang aku sayangi banget, orang-orang yang aku cintai banget itu mereka sesedih apapun karena aku meninggalkan Kristen, aku nggak sama sekali menangis gimana caranya supaya mereka senyum lagi, enggak gitu. Aku cuma ada diem aja. Terus sampai kakakku bilang, Dek, kamu lihat tuh semuanya nangis, papa nangis, mama nangis, aku nangis, kamu tuh ya malah kayak gitu. Terus itu aku jawabnya cuma gini lagi, terus aku harus nangis juga gitu. Sorry, sambil batuk ya. Jadi aku bilang gitu, terus aku juga harus nangis kayak gitu. Kak bilang, enggak sih, kamu tuh gimana sih, susah ngomong sama kamu sebenarnya apa sih yang bikin kamu masuk Islam tuh apa? Kakak nanyain. Ya banyak, yang bikin aku masuk Islam ya gara-gara aku ikut Yesus. Semuanya aku udah pelajarin kok. Terus kakakku kan inget, aku pernah ketemu sama pendetaku yang aku bilang aku tanyain itu kan tentang ayat-ayat di Alkitab itu, di Bible. Terus kakakku bilang, kamu kemarin ketemu sama pendeta yang ini gitu, aku nggak mau sebutin namanya ya, itu gimana? Dia bilang apa ke kamu? Kamu udah tanya dia bilang apa? Oh itu udah beres kok, dia bilang agama yang bener ya, kitab suci yang bener itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Aku ngomong gitu. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Beneran kok dia ngomong gitu, aku bilang gitu kan. Terus ya udah, mana yang kamu tanyain, kamu nggak mau nanya lagi ke pendeta yang lain? Udah nggak perlu, udah, aku ngomong gitu. Ya udah, mana, aku mau lihat apa aja, katanya gitu. Terus aku bilang, ya udah nanti aku tulis lagi yang bagus ya, apa aja yang buat aku masuk Islam, aku ngomong gitu kan. Soalnya dulu aku cuma buat belajar kan, tulisannya coret-coretan. Ya udah, katanya. Terus aku udah tulis di buku ya alasan-alasanku itu, aku tulis rapi-rapi, bagus-bagus di buku. Begitu aku kasih nih alasan aku masuk Islam, aku udah kasih ke dia. Ternyata buku itu sampai sekarang nggak disentuh sama sekali, nggak dibuka, nggak dibaca. Padahal aku tuh pengen banget kakakku itu tahu, keluargaku itu tahu gitu. Jadi insya Allah kalau mereka mau baca, mereka mau belajar, semoga mereka mau mengambil hidayah gitu. Buku itu sekarang masih di sana. Jadi di rumah. Iya, di rumah orang tua. Tahu di mana itu? Tahu lah. Jadi dulu aku ngasih, ya udah langsung, ya udah taruh aja gitu. Nonton video ini mau buka YouTube. Semoga. Nah, nonton video pun juga, ya jadinya gini, karena buku itu juga yang aku kasih kan gak dibuka-buka, gak dibaca-baca. Aku mualaf kan dari 2016 ya. Nah, terus jadinya tahun berapa ya? Aku YouTubean tuh 2000 berapa ya? 2019 apa 2020 gitu, aku lupa deh. Zaman-zaman Covid. Ya 2020. Ya itu ya. Aku bikin channel YouTube dari buku itulah. Bukan bukunya aku bawa, tapi maksudnya kan aku inget lah, kan kisah aku sendiri. Jadi apa yang mau aku sampaikan ke orang tuaku, ke keluargaku, itulah dulu tujuan utama aku tuh di situ. Aku cuma pengen ngasih tahu ke mereka apa sih alasanku masuk Islam. Ada di YouTube-nya Mbak ya? Iya, jadi itu aku bikin di channel YouTube saya, ada kisah mualaf.
ya. Kisah mualaf nama Ya, YouTube-nya. enggak, nama YouTube-nya Natalia Riani. Judul kontennya kisah mualaf. Nanti saya bantu. Siap, makasih banyak. Jadi disitulah aku dengan berniat ini semoga Allah meridhoi, orang tua aku, keluarga aku tahu, udah deh urusan hidayah diserahin ke Allah aja kayak gitu. Ya, aku sih nggak ngerti ya, mereka itu tahu aku bikin konten ini, mereka menyimak atau enggak aku nggak ngerti, tapi aku tahu pasti mereka sudah melihat videoku. Karena setelah aku bikin channel YouTube, setelah mengupload video, aku dapat respon yang nggak enak dari mereka. Apa responnya? Marah. Seperti apa? Itu kan ada yang marah, ada yang juga fisik, ada ancaman, ada yang diusir. Bentuknya apa kalau Mbak? Kalau itu dulu marah-marahnya, udahlah, kamu udah di Islam udah, sana di ajaranmu aja udah, nggak usah ngurus, nggak usah bahas-bahas Kristen lagi, katanya gitu. Nggak usah ngebahas tentang Kristen, nggak usah cerita-cerita kisah mualaf. Menyerang macam-macam lah, serangan kayak serang mental gitu ya, masalah keluarga ini itu. Ada aja cara-cara supaya aku tuh udah nggak usah lanjut lagi gitu. Tapi herannya kalau ketemu langsung sama keluarga, mereka biasa nggak mau ngebahas konten, nggak mau ngebahas tentang agama. Kalau ngebahas agama beraninya lewat HP. Iya, beraninya lewat HP, langsung nyerang gitu ya, maksudnya nyerang HP, marah-marah gitu, nuduh-nuduh aku itu nyembah iblis kayak gitu, nyembah setan kayak gitu. Ya, tapi kalau setiap papa bilang kamu tuh nyembah setan, kamu tuh nyembah iblis, aku cuma menanggapi yang aku sembah itu Tuhannya Yesus, Pak. Aku nggak nyembah setan, aku nyembah Tuhannya Yesus kok. Marah. Kalau marah ya udah dibalas pakai senyum gitu aja, emosi senyum gitu aja sih. Tapi komunikasi sampai saat ini bagaimana? Komunikasi ya gitulah Mas. Alhamdulillah yang namanya sebagai anak dan orang tua pasti kami saling menyayangi. Walaupun orang tua dalam bentuk sayangnya mereka ke aku, mereka mencari cara supaya aku balik ke agama yang mereka anut juga gitu. Aku pun juga karena menyayangi mereka, usahaku aku pengen gimana pun juga, walaupun gak bisa ngomong langsung ya, mungkin dari konten-kontenku atau mungkin ada Doa sama sahabat yang cerdas biar. Kenapa? Minta doa sama sahabat yang cerdas supaya diberikan hidayah. Oh iya, iya, buat sahabat yang cerdas, saya dengan sangat kerendahan hati mohon teman-teman untuk mendoakan kedua orang tua saya dan kakak-kakak, semoga bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kami bisa berkumpul lagi di jannah. Iya, jadi dulu sih sebenarnya kalau dikasarin, tindakan kasar alhamdulillah enggak, karena orang tuaku pun juga tahu aku tuh nggak bisa dikasarin orangnya. Jadi mereka mainnya halus gitu ya, maksudnya mainnya halus, bener-bener pakai kayak psikologisku yang dikejar gitu. Nah, pernah satu hari tuh mama nangis ngomong sama aku, dia bilang, Lia, mama itu sedih loh. Mama waktu ke gereja biasanya dulu tuh ada kamu di sebelah mama. Ya. Nah, sekarang mama tuh sedih, mama tuh ngelihat di samping mama udah nggak ada kamu lagi, kata mama gitu. Mama tuh udah sedih, udah nggak ada kamu lagi. Bisa nggak kamu tuh untuk sekali aja, untuk yang terakhir kalinya, kamu tuh ke gereja lagi, bisa nggak? Kata mama gitu. Nah itu dulu waktu aku denger itu apa ya? Rasanya tuh pengen ngamuk ya, rasanya pengen ngamuk, pengen banget ngamuk ke mama. Karena dia kan udah tahu aku tuh udah Islam. Tapi di sini aku inget banget apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ya, bahwa saya itu harus tetap baik kepada kedua orang tua, walaupun berbeda keyakinan. Boleh menolak, tapi dengan cara yang halus, jangan sampai menyakiti mereka kan gitu. Jadi ya udah, aku saat itu cuma bilang, Mama tuh kan dulu pernah Islam, Mah. Gak mungkin juga kan, Mah,
aku bilang ke mama, "Ma, ayo sholat sekali lagi untuk yang terakhir kalinya aja, Ma." Gak mungkin kan, Ma? Ya udahlah, Mama tolong hargai keyakinan aku juga hargai keyakinan Mama. Jadi jangan maksain, bisa ya, Ma? Ngomong kayak gitu. Ya udah, akhirnya Mama bilang ya udah. Walaupun Mama nangis-nangis, ya udah, aku nggak akan luluh juga gitu.